Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melaporkan proyek adik kami dengan judul analisis perilaku konsumen digital terhadap keputusan pembelian Honda MPX2 menggunakan pendekatan Customer Journey Electronic Word of Mouth atau EWOM dan audit digital. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya dengan kelompok saya yang bernama. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Perkembangan industri otomotif di Indonesia yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk pendukung kendaraan bermotor. Salah satunya adalah oli mesin. Oli mesin berfungsi sebagai pelumas yang berperan penting dalam menjaga performa mesin, mengurangi gesekan antar komponen, serta memperpanjang usia pakai kendaraan. Seiring meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor, khususnya motor metik Honda, persaingan antar produsen di oli juga semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen secara mendalam. Selanjutnya adalah masuk ke rumusan masalah dan tujuan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian ini. Jadi yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik dan perilaku konsumen oli Honda MPX2 dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian oli Honda MPX2 berdasarkan hasil survei, wawancara, persona, dan analisis EWOM. Yang ketiga, bagaimana pengalaman konsumen setelah melakukan pembelian oli Honda MPX2 serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, hambatan apa saja yang ditemukan dalam proses pembelian digital oli Honda MPX2 berdasarkan hasil audit Customer Journey, User Experience, dan Trust Cues. Dan yang kelima, strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pengalaman konsumen, kepercayaan terhadap produk, serta loyalitas pelanggan oli Honda MPX. Selanjutnya ada tujuan analisis. Adapun tujuan analisis dari penelitian ini adalah yang pertama, bisa menyusun rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman konsumen serta memperkuat loyalitas pelanggan terhadap oli Honda MPX. Yang kedua, bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian berdasarkan hasil survei, wawancara, persona konsumen, dan juga analisis EWOM. Yang ketiga, bisa menganalisis pengalaman pasca pembelian yang dapat mempengaruhi tingkat keputusan dan juga loyalitas konsumen. Yang keempat, bisa mengidentifikasi hambatan yang dihadapi konsumen pada proses pembelian digital melalui audit customer journey, user experience, dan juga trust cues. Dan yang terakhir, bisa menyusun rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman konsumen serta memperluas loyalitas pelanggan terhadap oli Honda MPX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya metode dan etika pengumpulan data. Di sini ada jenis data, jumlah, sumber, dan keterangan. Yang pertama ada jenis data survei, jumlahnya 31, sumbernya dari Google Form. Keterangannya, responden penelitian ini adalah pengguna sepeda motor Honda yang pernah menggunakan oli Honda MPX2, didominasi oleh mahasiswa, pekerja, dan pengguna kendaraan harian. Data digunakan untuk menganalisis karakteristik konsumen, persepsi kualitas, kepercayaan terhadap produk, serta keputusan pembelian. Yang kedua, jenis datanya ada interview, jumlahnya ada 9, sumbernya dari wawancara semi terstruktur, dilakukan untuk menggali pengalaman penggunaan, alasan memilih Honda MPX2, persepsi kualitas, keaslian produk, pengaruh rekomendasi mekanik AHA, serta niat pembelian ulang. Yang ketiga, ada jenis data review, jumlahnya 30 review, sumbernya dari Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Keterangannya terdiri atas ulasan positif, negatif, dan netral mengenai kualitas produk, harga, keaslian pengiriman, loyalitas, serta pengalaman penggunaan Honda MPX2. Data digunakan analisis EWOM.
Selanjutnya ada jenis data audit digital, jumlahnya ada 2 platform, sumbernya dari Shopee Official Store Honda dan Tokopedia Official Store Honda. Audit dilakukan terhadap pengalaman penggunaan. Fokus analisis ini meliputi informasi produk, official store, FAQ, layanan pelanggan, serta proses checkout. Selanjutnya ada etika penggunaan data. Yang pertama, dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti ini menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab serta menghormati hak-hak responden. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan akademik sebagai bagian dari penyusun tugas akhir mata kuliah perilaku konsumen. Yang kedua, responden yang berpartisipasi dalam survei dan wawancara telah diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Partisipasi responden bersifat sukarela tanpa ada unsur paksaan dan identitas pribadi responden dijaga kerahasiaannya. Data yang disajikan dalam laporan hanya berupa hasil analisis secara akurat tanpa mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, maupun informasi pribadi lainnya. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan penelitian. Berdasarkan laporan yang kami buat, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah responden masih terbatas, yaitu 31 responden survei dan berbagai informasi wawancara, sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili seluruh pengguna Honda MPX2 di Indonesia. Yang kedua adalah analisis IWOM hanya menggunakan 30 ulasan dari Shopee, Tokopedia, dan TikTok, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan persepsi konsumen pada platform lain yang belum dianalisis. Yang ketiga, audit digital dilakukan pada periode penelitian tertentu sehingga hasilnya hanya menggambarkan kondisi platform saat observasi dan berubah seiring pembaruan sistem, fitur, maupun kebijakan perusahaan laporan. Yang keempat, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif sehingga belum menguji hubungan sebab akibat antar variabel secara statistik. Yang terakhir, penelitian tidak hanya berfokus pada produk Honda MPX2 sehingga hasilnya tidak dapat langsung digenerasikan pada merek oli lainnya. Selanjutnya, sintetis insight konsumen. Hasil sintetis dari seluruh milestone menghasilkan 4 insight utama mengenai perilaku konsumen Honda MPX2. Yang pertama, keaslian produk menjadi faktor paling penting dalam keputusan pembelian. Yang kedua, kualitas produk menjadi alasan utama kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga, pengalaman digital masih menjadi hambatan pembelian online. Yang terakhir, rekomendasi mekanik dan ulasan pengguna lebih dipercaya daripada iklan. Selanjutnya, rekomendasi strategi. Di sini yang pertama ada strategi, insight yang dijawab, selanjutnya aksi konkret. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama, strategi pertama yaitu penguatan trust cost. Insight yang dijawabnya yaitu kepercayaan terhadap keaslian produk menjadi faktor utama keputusan pembelian. Yang ketiga ada aksi konkret yaitu menampilkan badge official store, label Honda genuine oil, foto detail kemasan asli, garansi keaslian produk, serta testimoni mekanik ahas pada seluruh platform digital. Selanjutnya indikator keberhasilannya yaitu tingkat konversi pembelian meningkat, pertanyaan mengenai keaslian produk menurun, dan keluhan terkait produk palsu itu berkurang. Strategi kedua ada optimalisasi UX dan checkout. Insight yang dijawabnya yaitu ada pengalaman digital yang belum optimal menyebabkan konsumen kesulitan memperoleh informasi produk dan menghambat proses pembelian. Selanjutnya aksi konkretnya yaitu memperjelas deskripsi produk, kecocokan oli berdasarkan tipe motor, estimasi ongkos kirim, serta menampilkan voucher dan promo serta transparan sebelum proses checkout. Selanjutnya indikator keberhasilannya itu penurunan churn abandonment rate, peningkatan rasio checkout, dan meningkatnya tingkat konversi pembelian. Strategi selanjutnya ada peningkatan service recovery. Insight yang dijawab ada kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan setelah pembelian. Selanjutnya aksi
aksi konkretnya yaitu menetapkan SLA Respon Customer Service maksimal 1x24 jam, menyediakan auto-reply, sop penanganan keluhan, serta mekanisme refund atau penggantian produk jika terjadi kendala. Selanjutnya, indikator keberhasilannya ada penurunan jumlah rating negatif, peningkatan kepuasan pelanggan, dan waktu penyelesaiannya keluhan menjadi cepat. Strategi yang keempat ada program loyalitas pelanggan. Insight yang dijawab yaitu kualitas produk mendorong pembelian ulang, sedangkan hubungan dengan pelanggan perlu dipertahankan. Selanjutnya ada aksi konkretnya yaitu menyediakan voucher pembelian berikutnya, pengingat jadwal penggantian oli, program loyalitas, serta edukasi berkala melalui media sosial dan WhatsApp. Selanjutnya ada indikator keberhasilannya yaitu peningkatan repeat purchase, loyalitas pelanggan, dan jumlah pelanggan yang kembali membeli Honda MPX2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika strategi. Seluruh rekomendasi strategi disusun dengan tetap memperhatikan prinsip etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Honda MPX2 tidak disarankan menggunakan ulasan palsu atau fake review maupun memberikan klaim yang berlebihan atau overclaim mengenai performa produk. Seluruh informasi mengenai manfaat, spesifikasi, dan keunggulan produk harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui survei, wawancara, analisis elektronik, word of mouth atau e-worm, menyusun persona konsumen, analisis pasca pembelian, serta audit perilaku konsumen digital, dapat disimpulkan bahwa konsumen utama Honda MPX2 adalah pengguna sepeda motor Honda yang mengutamakan kualitas produk, keahlian, serta keamanan dalam penggunaan sehari-hari. Sebelum melakukan pembelian, konsumen cenderung mencari informasi melalui marketplace, media sosial, dan rekomendasi mekanik ahas yang memastikan bahwa produk yang dibeli merupakan produk asli dan sesuai dengan kebutuhan kendaraannya. Insight yang paling penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap keaslian produk merupakan faktor yang paling menentukan dalam keputusan pembelian, diikuti oleh kualitas produk yang terbukti mampu menciptakan kepuasan dan mendorong pembelian ulang. Meskipun Honda MPX2 telah memperoleh banyak ulasan positif terkait performa mesin, masih terdapat hambatan pada tahap consideration dan purchase, terutama terkait informasi produk yang belum lengkap, keraguan terhadap produk palsu, serta pengalaman pembelian online seperti ongkos kirim dan layanan pelanggan. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.